Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indilah Maulandari, peserta PPG Guru Tertentu dalam Jabatan tahun 2024, piloting dengan NIM 2414025 dari bidang studi bimbingan konseling dengan LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Hari ini saya akan melakukan konseling individu bersama Bella Bonita dari jurusan TPTU. Saksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Bella, silakan duduk. Oh, silakan. Gimana rasanya hari ini? Alhamdulillah baik. Nampaknya ceria ya. Ini Bella sudah. Oh ya, saya kan lihat WA, itu ada notif kalau ada permintaan Bella untuk konseling hari ini. Ini sudah ada surat persetujuan dari orang tua, berarti orang tua setuju untuk melakukan konseling. Nah, mungkin Bella bisa memulai apa yang ingin. Oh ya, benar. Agar Bella ketahui ya, dalam konseling perlu adanya asas yang tertutup. Jadi tidak bisa diumbar ke orang lain. Jadi ini sifatnya rahasia, sehingga yang tahu hanya antara kita berdua, Bu Yuli dan Bella. Sehingga kalaupun kita mencatat, itu catatannya untuk dokumentasi yang harus disimpan sebagai bukti kalau kita pernah melakukan konseling. Paham ya? Paham. Oke. Kita sudah melalui itu. Silakan apa yang ingin Bella ungkapkan. Baik Bu, terima kasih. Begini Bu, saya ingin menyampaikan bahwa saya mempunyai masalah untuk makan. Masalahnya seperti apa? Masalahnya sebenarnya karena saya merasa saya belum cukup potensi dan isi dari anak. Jadi ada dua permasalahan yang sebenarnya berkaitannya izin potensi dan izin dari orang tua. Kalau seperti itu gimana rasanya? Perasaan saya sangat Kacau. Kena kaca seperti apa? Mengganggu atau menjadi cemas atau bagaimana? menjadi cemas. Nah, ini kan masalah pertama. Untuk lebih lanjut, Yuli menanyakan ini dulu. Kalau dari masalah pertama, potensi apa yang kurang dari Bella ini? Potensi untuk praktek saya kurang. Jadi merasa belum mampu untuk melakukan pekerjaan yang sesuai kompetensi di jurusan TPTU itu ya. Kalau yang kedua, tidak ada dukungan dari orang tua. Seperti apa itu? seperti orang tua tidak mengizinkan. Tidak mengizinkan. Oke, mari kita bahas. Tapi lebih lanjut, saya bertanya, Bella di rumah tinggal sama siapa? Tinggal bersama orang tua. Maksudnya selain orang tua ada siapa lagi? Adik. Kalau keluarga lainnya, misalnya kakek, nenek, sepupu, tante, itu ada? Ada. Oke, kita bahas dari masalah yang pertama. Bella sendiri memilih jurusan TPTU itu karena apa? Memilih jurusan TPTU dulu itu karena apa? Karena saya dari dulu menyukai yang bau-bau. Oh, berarti menyukai kelistrikan ya sebenarnya ya. Wah, sangat jarang nih bagi perempuan. Perempuan biasanya milih masak, jahit, merakai bunga,
apa itu lagi, desain busana, fotografi, ini malah ngambil jurusan yang listrik. Jadi sebenarnya ada niat ya, sudah tekadnya sudah bagus, potensinya sudah bagus. Kalau di kelas Bella ranking berapa? Ranking 10. Oh, ranking 10. Oke, enggak buruk ya, masih disebut bisa. Pernahkah Bella menceritakan kepada orang tua bahwa Bella memiliki potensi yang sangat besar? Nah, tanggapan orang tua gimana? Cuman Senyum saja ya, tidak berani, tidak bisa mengungkapkan. Seperti Bella ini ya, harus terbuka. Biar apa? Biar orang itu tidak menduga-duga ya. Terus, nah, kedua permasalahan ini sepertinya menjadi kait-mengkait ya. Kalau dari kompetensi ini, kalau sudah lihat dari tekadnya, Bella ini sudah tinggal memoles menjadi lebih baik, menjadi lebih bagus, menjadi lebih kompeten lagi. Mungkin Bella di sini tidak pede untuk melakukan pekerjaan yang seharusnya di luar sekolah. Ya, jadi Bella harus berusaha meningkatkan. Gimana caranya? Kita kolaborasi saja, kolaborasi bersama dengan teman-teman. Jadi teman-teman itu diminta mengajari Bella bagaimana caranya bekerja dengan baik. Selama ini Bella apakah memiliki teman yang bisa membantu? Punya. Tolong disebutkan siapa saja namanya. Aisyah, Rana, Ferdi, Banyak ya. Sebenarnya bisa kolaboratif ya. Jadi itu yang diminta mengajari. Nah, kalau 5 teman yang kamu sebutkan tidak bisa, kamu bisa menggunakan cara yang lain, yaitu meminta bantuan dari bapak ibu. Kira-kira guru siapa yang bisa dimintai tolong untuk mengajari Bella? Pak udah, nanti kita bantu. Nah, itu masalah pertama yang bisa kita lewati. Ternyata Bella ini memiliki aset sudah ranking 10, tapi tidak pede melakukan pekerjaan di jurusan TPT. Nah, mengenai orang tua ya, tadi kan Bella sudah mengatakan kalau ada saudara yang jauh yang bisa tinggal bersama Bella ya, di sekitar Bella. Ini kan orang tua itu tidak setuju itu dari segi apa sebenarnya? Karena tempatnya terlalu jauh. Apakah di sana tidak ada saudara? Tidak ada. Terus apakah di sana Bella magangnya sendirian? Tidak. Bersama siapa? Bersama teman. Ada berapa orang? 2 orang. 2 orang. Berarti bertiga ya? Bertiga. Jadi kenapa orang tua begitu khawatirnya untuk magang di luar kota, itu bisa kita atasi sekarang ya. Salah satunya sebelum kita bahas, Bu Yuli tanya, pernah tidak menceritakan masalah tempat magang? Oh ya, tempat magangmu di mana? Di PT Peran. Nah, alasanmu memilih PT itu kenapa? Karena selain untuk programnya bagus, bisa mengajarkan kita di mana untuk praktek lapangan kerja itu. Nah, itu kan pilihan ya, pilihan yang lebih baik menurut Bella. Nah, di sini harapannya Bella menceritakan kepada orang tua, tidak hanya minta magang, minta izin ya. Seperti halnya kompetensi, magang juga perlu persiapannya imaterial, dukungan dari orang tua. Jadi di sini Bella harus menceritakan kepada orang tua bagaimana PT Parasonic itu menerima siswa
produknya apa saja, hasilnya yang diharapkan bagaimana, apa yang didapatkan oleh siswa. Misalnya apa? Dulu kalau kelasmu itu ada yang magang di sana, sekarang sudah bekerja di sana. Karena apa? Karena dipanggil ulang sama perusahaan tersebut, sehingga dia diberi tambahan uang saku dan tempat tinggal, jadi lebih enak. Nah, di situ orang tua tidak khawatir, sehingga melepaskan kamu itu bisa dengan mudah, yaitu percaya kan, oh sudah makannya terpenuhi, segi keuangan terpenuhi, terus ada jaminan kerja, yang kedua yang pasti aman lah, seperti itu. Kira-kira kalau orang tua diajak mengunjungi tempat tersebut bagaimana? Kurang tahu ya. Kendalanya apa kira-kira? Biaya. Tidak ada biaya. Bapakmu kerjanya apa? Petani. Jadi biaya juga, selain izin juga biaya ya tampaknya. Nanti kalau misalkan diantarkan ke orang tua, ke perusahaan sama Budi, orang tua diajak sekalian ke sana bagaimana? Boleh, bisa ya. Jadi itu ya. Jadi kompetensi, kolaborasi, izin dan lain sebagainya itu harus dirangkai. Untuk waktu magangnya kira-kira kurang berapa hari? 2 minggu. Nah, apalagi 2 minggu, itu dukungannya juga harus penuh. Kamu harus atur strategi dari dari teman-teman mengajari kamu itu bagaimana. Kalau tidak bisa juga harus minta diajari Pak gurunya. Terus orang tua izinnya bagaimana, kamu menceritakan itu kapan, terus menceritakan itu harus ada waktunya ya. Jadi tidak bisa tiba-tiba bercerita, jadi butuh suasana yang bagus sehingga orang tua mau menerima apa yang kamu sampaikan. Jadi kalau misalkan mentok ya, tidak ada lagi kesempatan kamu untuk magang, apa yang kamu lakukan? Maksudnya magang di PT Parason dari orang tua tidak diizinkan, itu apa yang kamu lakukan? Mencari bengkel terdekat. Yakin? Tapi kan selama kita berusaha pasti akan mencapai tujuan ya. Jadi kira-kira apa yang Bella lakukan untuk mempertahankan argumen harus magang di PT Panasonic? Menceritakan hal-hal yang baik dari Panasonic kepada orang tua. Selain itu, mengajak ke sini. kalau konselingnya tidak bisa, apalagi? Kan tadi kita ngomong ada 3 hal ya. Dari siapa lagi? Teman, orang tua, satu lagi siapa? Orang terdekat. Dari mana? Keluarga dan juga dari sekolah. Dalam hal ini siapa? Pak Bu. Jadi itu jembatannya. Jadi kita tidak bisa menghentikan di sini. Jadi alasannya kenapa harus magang di luar atau di perusahaan yang bagus, itu anak-anak harus memiliki kompetensi yang baik sesuai keilmuannya, yaitu di perusahaan yang memiliki nilai jual yang bagus. Itu sudah program sekolah, salah satunya biar kemampuan kompetensi diri itu bisa diuji, bisa standar dengan tuntutan yang dibutuhkan oleh industri. Nah, itu output yang diharapkan dari sekolah. Ngomong-ngomong soal output, sekolah tidak bisa membiarkan siswanya kesulitan. Di sini kan saran ya, kalau biaya itu bisa diurus, bisa
kedua, yang tiga lewat PIP. Dapat PIP kan? Dapat, segera diurusi kan, lumayan bisa mengurangi beban orang tua ya. Memang magang tidak 100%, tapi kita tetap sekolah mencarikan perusahaan yang memiliki benefit, yang memiliki output tanggung jawab terhadap anak-anak berupa memberi akomodasi yang dibutuhkan selama magang. Tapi dengan kata lain kita tidak boleh menggantungkan, kita tetap berusaha untuk apa ya? Untuk apa? Untuk memenuhi magang seminimal mungkin. Kalau maksimal memang nggak bisa. Ya. Di sana itu pasti pelayanannya prima, kamu juga harus prima. Prima itu apa? Dari kompetensinya. Nah, mumpung ada waktu, bisa belajar bersama teman-teman. Ayo, siapa temanmu yang paling pintar membantu kamu dalam hal belajar? Aisyah ya, perempuan juga. Jadi dukungan kolaboratif itu penting. Nah, sekarang apa yang akan kamu lakukan untuk mengejar waktu 2 minggu? Kira-kira usaha ya. Yang pertama apa? Berusaha meminta Izin dengan cerita itu tadi ya. Waktunya kan 2 minggu. Terus yang kedua, ngajak orang tua ke sini. Yang ketiga, belajar lebih giat kan? Ya, jadi seperti itu. Nah, kalau misalkan tetap tidak ada izin, saya sarankan Bella juga harus legowo, maksudnya itu menerima dengan hati yang ikhlas. Tapi tentu saja apa ya, tidak boleh menyalahkan orang lain, karena memang ini sangat sangkut pautnya restu. Ada biaya tapi tidak ada restu kan ya juga percuma. Yang harus kamu lakukan adalah legowo, menerima bahwa saya akan makan di sini bukan karena saya nakal atau bagaimana, tapi karena memang keadaan orang tua yang tidak memungkinkan. Itu juga perlu kamu persiapkan dari mental ya, bukan berarti sudahlah saya makan ya cuma begini-begini aja ya. Karena apa? Kita mencetak anak-anak yang sanggup untuk menghadapi tantangan di depan ya. Jadi seperti itu. Terus tempat magangnya yang tidak di perusahaan itu di mana? Kan batal sudah Panasonicnya. Sudah nemu enggak alternatif kedua? Belum ya. Berarti kalau belum, memakai skenario dari sekolah ya, disediakan sekolah seperti itu. Nah itu Bella harus berbaik hati dengan bapak-bapak yang membina kamu dan juga teman-teman yang membina kamu. Jadi kalau di sini merasa gagal, yang kedua tidak boleh merasa gagal, harus ditingkatkan kompetensinya, tunjukkan kalau kamu mempunyai kemampuan. Juga kompetensi ini juga perlu untuk ditunjukkan kepada orang tua. Orang tua tahu kalau kamu ranking 10. Tahu. Apa namanya? Cuma bilang belajar lebih ya. Jadi ya tidak mengungkapkan yang berlebihan. Kalau menurut Willy itu harus ditunjukkan bahwa kamu mampu menjadi anak yang bisa memiliki kompetensi lebih baik daripada teman-teman. Itu ditunjukkannya. Terus walaupun orang tua seperti itu, kamu tetap harus menghormati. Ya mungkin kurang paham. Jadi langkah yang kamu pilih untuk mengajak orang tua ke sini itu sudah bagus. Tinggal bagaimana kita melaksanakan. Ingat, waktunya kurang 2 minggu. 2 minggu itu cepat sekali. Kamu harus berpikir masak-masak dan membuat strategi yang baik ya. Jadi dengan datang ke sini kita akan membahas dari segi mana yang tidak mengerti. Nanti
baru kita putuskan apakah kamu benar-benar tidak boleh magang di luar kota. Jadi orang tua harus memiliki argumen, alasan yang tidak mengizinkan, ya seperti itu. Dan juga cara mengatasi konflik ini biar kamu tidak merasa dirugikan atas atas larangan-larangan tersebut. Kan kalau kamu dilarang, ternyata PT Panasonic-nya memiliki akses yang lebih bagus untuk masa depanmu, berarti kan Bella yang rugi ya, bukan orang tuanya. Jadi di situ akan kita buka pandangan-pandangan tentang prospek kedepannya untuk magang di luar kota. Alternatif yang terakhir, walaupun kamu tidak magang di luar kota, orang tua juga harus berperan serta kolaboratif membina kamu untuk magang di sekitarnya dan juga menerima kamu magang di magang di wilayah sini ya. Jadi baik buruknya harus diterima. Jadi tidak bisa memasrahkan semuanya kepada kamu dan juga sekolah. Orang tua harus terlibat. Jadi 3 elemen ini yang harus berkolaborasi untuk menunjukkan bahwa Bella bisa magang dengan baik. Nah, intinya kita mengurangi konflik antara anak dan orang tua. Jadi kenapa guru kita menyodorkan untuk hadir ke sekolah membahas masalah magang ya. Jadi ini kira-kira kapan orang tua janji ke sini? Dalam minggu ini ya. Pokoknya jangan mendekati 2 minggu ya. Jadi dalam minggu ini nanti kalau butuh surat kita bantu untuk dibuatkan surat. Kira-kira butuh surat apa kesadaran sendiri? Butuh surat pengantar ya. Jadi kita buatkan surat pengantar bahwa Bapak dimohon untuk datang membicarakan undangan orang tua. Jadi dibutuhkan surat pengantar. Yang selanjutnya, kira-kira ada nggak target Bella selesai belajar meningkatkan kapasitas, meningkatkan kompetensi? Ada nggak targetnya? Belum ada. Ya itu nanti PR-nya Bella membuat struktur strategi belajar ya, schedule ya, mengatur waktu lagi. Kapan belajar teori, kapan belajar praktek, dan kapan juga belajar bersama guru. Tidak apa-apa walaupun tidak mengerti, tapi kan kita bisa minta tolong teman untuk belajar, minta tolong guru untuk belajar bersama. Setelah itu Bella tinggal memantapkan diri di sisa hari-harinya ya. Harapan saya setelah acara ini selesai, saya harap Bella datang dalam keadaan lebih baik. Misalkan berapa lama? 1 minggu ya. 1 minggu berarti Bella bisa menghubungi Bu Yuli di minggu selanjutnya ya. Jika Bella merasa lebih baik, tidak perlu melakukan konseling lagi. Oke, sekarang apa tanggapan Bella tentang pertemuan hari ini? Tanggapan saya merasa lebih lega. Lebih leganya itu kenapa? Karena saya bisa menyatakan hal apa yang ingin dikatakan kepada orang. Jadi sudah punya gambaran ya antara kompetensi dan hubungan orang tua ya. Itu lebih baik kita mengungkapkan daripada dipendam sendiri. Terus ini sudah berakhir. Apalagi yang Bella perlukan? Tidak ada. Sudah. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan kembali. Oke, terima kasih Bella. Oh ya, jangan lupa ini ditandatangani di sini bukti kehadiran.
kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.